Oke cuy, jadi pada kesempatan kali ini gua bakal nge-review atau unboxing si helm yang sempat viral sebelumnya, yaitu helm open face dari NJS Kairos. Jadi sekarang bakal gua review apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, dan worth it nggak sih si NJS Kairos ini buat dibeli coy. Langsung aja kita buka coy. Jadi dari tampilan kotaknya sih ini keren sih, dari bahannya juga lumayan kertasnya. Nih langsung kita buka aja. Ini karena kebetulan helmnya gua punya teman gua coy, jadi kita langsung unboxing aja. Pertama kita buka, ini ada stiker dari NJS nya coy. Ini stiker apa ya, NJS local brand deh, sama buku panduannya coy. Atau di segi packingnya sih lumayan coy, agak rapi lah, agak worth it. Mungkin karena masih produk baru kali ya. Nah ini helmnya keluar, ini udah gak ada apa-apa lagi sih, cuman ya isinya itu doang. Jadi kayak tadi tuh si bonus stiker sama buku panduan beserta sama box-boxan. Jadi ini helmnya cuy, helmnya udah gua keluarin. Ini tuh warna hitam metalik. Gua buka aja. Ini cuy helmnya nih. Kalau misalkan menurut gua sih ini dari segi tampilan ini keren banget sih coy. Dari pengampilannya, dari warnanya pun ya mungkin karena masih helm baru ya, jadi masih agak bening-bening lah. Ini tampilannya gua putar dulu aja ya, kelihatan ya sih, kelihatan lah ya. Masuk tukang es. Ini kalau misalkan kita lihat dari bentukannya, ini benar-benar gimana ya, kece banget sih. Ini tampilannya cakep banget ya kalau dari segi penampilan. Oke. Sini bakal gua kenalin juga atau gua jelasin juga apa sih spesifikasinya dari helm tersebut. Dari apa sih, dari mulai visor, dari mulai busa, mungkin dari bahannya juga. Cuman kalau misalkan ada yang kurang mungkin nanti bisa ditambahin lagi coy. Jadi yang pertama ini, kalau misalkan kita beli helm biasanya kan pasti yang kita lihat tuh tampilannya coy, dari tampilannya, dari modelnya, dari warnanya. Kadang juga warna berpengaruh juga untuk kegantengan helm. Jadi di sini gue bakal ngecek dulu dari bagian visor coy. Visornya itu bawaannya ini bukan clear ya, ini bawaannya tuh visornya leg smoke coy. Ini sih kalau menurut gua di harga 550 ini udah worth it banget sih buat dibeli, karena kita udah dapat langsung visor leg smoke. Karena kalau visor leg smoke ini sangat membantu buat user apa sih, helm harian lah ya. Karena kalau misalkan kayak siang-siang kayak gini pakai visor bening tuh, waduh rasanya parah sih. Jadi kalau misalkan NJS Kairos ini udah dilengkapin visor leg smoke-nya, jadi ini worth it ya. Ditambah di bagian visornya, ini di bagian kiri cuy. Nah, ini di tulisan stiker ini nih. Ini tuh visor lock ya cuy, visor. Jadi ini kalau misalkan kayak pelan-pelan nih, ini nggak kebuka, jadi kalau agak ditarik. Nah, ini baru kebuka. Jadi selain visornya udah leg smoke, di sini juga visornya tuh udah dilengkapin juga visor lock bawaannya cuy. Ini sih mantap, dari segi visor sih udah lumayan lah. Kalau misalkan dibandingin sama brand sebelah, ini worth it banget coy. Oke, lanjut ke bagian busa. Mungkin kita buka dulu coy. Ini buat bagian busanya, kadang ya sih. Nah, ini sih kekilas kalau menurut gua kayak busanya Tetekos yang versi lama coy. Cuman kalau lebih dari bahannya ini kayaknya lebih enak, lebih empuk juga. Kayak si NJS Shadow yang awal-awal keluar, ini kayaknya agak mirip-mirip cuy. Cuman kalau misalkan dicobain, nanti kita cobain dulu. Nah, itu dari segi si busanya kurang lebih menurut gua sih cakep sih, karena dari tampilannya. Terus selain busanya udah enak,
dia juga udah dilengkapin ini cuy, apa sih, support buat apa sih, user kacamata. Jadi kalau misalkan kalian yang suka pakai helm tapi matanya udah agak kurang, terus udah pasti pakai kacamata kan, nah ini helm ini support buat kalian yang user kacamata cuy. Jadi ini kalau misalkan di harga segitu sih menurut gua udah worth it banget cuy. Ditambah selain misalkan ini udah support kacamata, ini juga udah support buat intercom cuy. Nanti gua bikinin videonya ke bagian busa dalamnya lah ya. Support nih, ini bagian busa buat slot intercomnya cuy. Jadi ini udah apa sih, support slot intercom. Jadi kalau misalkan kayak kalian yang suka reading bareng-bareng, ini worth it banget coy. Dari segi busa mungkin yang pertama yaitu dari busanya sih benar-benar empuk sih menurut gue. Dari busa empuk banget, ditambah si busanya juga support buat user kacamata. Terus udah include juga support slot intercom cuy. Ini sih kalau menurut gua buat helm terbaru di harga segini sih worth it banget cuy kalau menurut gua. Kecuali ya harganya di atas sejuta itu masih agak kurang kali. Cuman kalau misalkan harganya di bawah 600 ini masih worth it banget cuy. Terus selain itu, nah yang gua paling demen sih ini cuy. Ini biar kata helm cuman 500-an, ini udah include microlock. Talinya tuh udah dedering ya cuy. Jadi kalau misalkan ini udah apa ya, kalau menurut gua tuh ini lebih safety daripada yang biasanya nih. Ini kalau kelihatan ya, ini dederingnya tuh ya, kalau misalkan kalau kita ngebandingin helm biasa yang masih microlock sama dedering, udah pasti sih kalau misalkan gue pribadi lebih ke milih dedering. Karena kenapa, dia ditambah pertama nyaman, kedua dia lebih safety juga coy ketimbang microlock. Ya microlock juga sih nyaman, cuman kalau buat safety sih itu menurut gue pribadi kurang cuy. Oh iya, nanti gua coba dulu ya, ini bakal gua coba untuk masalah ukuran ya. Nah ini ukuran itu, ini ukurannya M. Kepala gua sih biasanya pakai ukuran L atau XL ya, tapi ini XL kayaknya jarang sih, tapi L lah. Gua biasanya pakai L di helm normal masuk, karena kalau misalkan ke helm biasa gua ukuran M udah nggak muat lah kepalanya. Jadi gua biasanya pakai L, tapi ini gua pakai ukuran M masih agak longgar sih. Kayaknya longgar enggak sih, karena mungkin dari si tekstur busanya tuh ini banget kali ya, apa sih, kayak lembut banget, empuk banget lah. Jadi gua pakai M masih enak banget sih. Ini nggak sakit sih. Beda sama Kyoto ya. Kalau Kyoto gua udah pakai XL anjir. Karena kalau Kyoto dia ukurannya agak ngepres. Enak banget sih. Kece gak sih? Cakep lah ya. Untuk enteng juga untuk beratnya itu sekilo 400 kalau 1400 gram kalau nggak salah ya, 1400 gram. Dan ini sih masih enteng, kurang lebih kalau masalah berat nggak beda jauh kayak Kyoto ya cuy. Cuman kalau misalkan dari segi busa ini ukurannya normal. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau beli bingung sama ukurannya, ini ukurannya normal ya. Kalau misalkan kayak kalian pakai helm ukuran M, ya udah pakainya belinya ukuran M aja cuy. Itu pisau-locknya kepake ya cuy, istilahnya bener-bener apa ya, bener-bener fungsi pisau-locknya. Jadi gue coba. Nah jadi kalau misalkan kayak yang bingung itu bukannya kayak gimana ya, agak agak nyerongin ke kiri gue ya, kiri baru diangkat ke atas, jadi pisau-locknya kebuka. Karena kalau misalkan kayak ditancap itu otomatis pasti bakal nyangkut terus cuy. Dulu dah sih, asli sih nyaman sih helmnya, enak juga lah buat dipakai.
Skyros. Jadi oke cuy, paling kalau misalkan untuk masalah sharing reviewnya kurang lebih segitulah, karena emang itunya juga nggak terlalu banyak, tapi ini sangat worth it dibeli cuy, karena di harga helm open face yang 500-an ini fasilitasnya lah, istilahnya fasilitasnya tuh cukup mencukupi cuy. Jadi kalau misalkan kalian yang mau pada beli jangan ragu lah cuy. Jadi kalau menurut gua pribadi di harga helm 500.000 ini sangat worth it banget sih buat dibeli, karena selain tampilannya keren, dia juga banyak fitur-fitur yang benar-benar apa ya, benar-benar kayak dibutuhin sama rider loh cuy. Karena kayak slot intercom, support kacamata, udah di daring itu. Kalau misalkan kayak rider tuh pasti lebih prepare ke sana cuy. Jadi ini sih buat harga 500.000 sangat worth it banget sih menurut gua cuy. Pokoknya jadi yang kalau mau beli nanti mungkin linknya bakal gua taruh di deskripsi. Oke, paling cukup sekian video dari gua. Thank you yang udah udah nonton. Kalau misalkan kayak ada yang mau ditanyain langsung aja digas di komentar. Thank you.